tolong diposisikan antum sebagai produsen ya. Karena produsen ini atau pengusaha dia yang memegang peran penting dalam menjaga etika bisnis. Kalau konsumen itu dia kan posisinya hanya perorangan. Mewakili citra perusahaan, mewakili karyawan, mewakili manajemen, direksi, pemegang saham, komisaris di dalam menjalankan roda bisnis. Di dalam etika produksi ini, bagi seorang produsen itu yang harus diperhatikan adalah faktor-faktor dogmatis agama. Misalkan apakah minuman beralkohol secara etika boleh diproduksi atau enggak? Boleh enggak kira-kira? Secara etika nih ya, bukan secara agama. Boleh enggak diproduksi? Boleh, Pak. Boleh. Kenapa emang boleh diproduksi? Karena termasuk dari bisnis mungkin, Pak. Dan juga kan untuk beberapa alkohol yang tingkat itunya cuma rendah yang boleh dikonsumsi itu, Pak. Jadi begini, ini cara yang kedua, boleh nggak memproduksi daging olahan babi, olahan daging babi untuk kornet atau sejenisnya gitu. Secara etika boleh nggak? Ya. Oke. Sekarang kita tarik lagi lebih khusus. Dalam produksi, boleh tidak memproduksi minuman beralkohol perspektif etika Islam? Boleh, sih. Kalau memproduksi olahan daging babi secara etika Islam boleh? Tidak boleh, sih. Hah? Kalau saya tidak boleh. Tidak boleh. Oke, jadi begini ya kawan-kawan semua. Kita ketika ingin melakukan suatu produksi ya, baik dari skup yang massal, masif, ataupun yang terbatas, rumahan, ataupun lingkupnya sangat sedikit. Yang kita perhatikan adalah kita ambil contoh untuk minuman beralkohol. Minuman beralkohol, kita ambil contoh kasus negara Indonesia. Itu diperbolehkan secara peraturan perundang-undangan. Tapi Indonesia tidak melarang bahkan, tapi hanya memberikan pembatasan. Pembatasannya di mana? Pembatasan di Indonesia itu adalah dalam hal distribusinya. Kalau distribusi barang, minuman beralkohol, di Indonesia hanya boleh pertama di hotel bintang 5. Kemudian di retail, pasar modern yang besar, pasar modern yang besar ya, seperti mall atau supermarket, tapi tempatnya diatur, yaitu di tempat-tempat yang tidak orang lain dapat melihat secara langsung. Jadi dia di lemari tersembunyi, seperti itu. Kemudian larangannya dalam distribusi itu adalah tidak boleh dijual di retail yang skala mikro ataupun mezo. Kayak Alfamart, toko-toko kelontongan, kios itu nggak boleh. Jadi yang diatur oleh negara Indonesia adalah distribusinya bagi minuman beralkohol hanya tempat-tempat tertentu. Tapi secara produksi sayangnya tidak dilarang. Padahal orang kalau memiliki secara etika bisnis,
minuman beralkohol ini adalah sumber daripada kemadorotan. Dia adalah titik awal orang melakukan suatu kejahatan. Perkosaan, pembunuhan, pencabulan, perampokan, penipuan, ataupun pengerusakan. Itu karena dipengaruhi oleh minuman beralkohol. Ini sebenarnya penelitian ini udah lama banget, sudah ada gitu di Indonesia ya. Apalagi kalau di Amerika itu. Hampir berapa puluh persen itu kejahatan dilakukan karena orang terpengaruh minuman beralkohol. Kemudian 2000 ke atasnya itu ternyata yang beralkohol ini tidak pengaruh kejahatan itu bukan cuma dari minuman beralkohol, tapi juga dari narkotika. Tapi kalau narkotika ini tidak sampai kepada kejahatan yang sifatnya seperti minuman beralkohol, membunuh. Tapi karena kalau narkotika ini dia lebih kepada merusak diri sendiri dan orang yang berada di. Nah, jadi di sini kalau kita memperhatikan faktor-faktor produksi suatu barang, kita akan melihat dampak yang ditimbulkan dari barang tersebut. Kalau dari barang tersebut berpotensi melahirkan kemadorotan, maka itu harus dihindari. Tapi secara etika Islam itu tidak diperbolehkan. Apalagi kalau kita berbicara hukum dalam muamalah. Nah, kemudian sebenarnya kemarin di periode awal Jokowi itu sudah bagus ya untuk Menteri Perdagangan Rahmat Gobel. Dia mengeluarkan surat edaran menteri, peraturan menteri ya, peraturan menteri yang melarang produksi minuman beralkohol. Wah, itu baru awal periode Menteri Gobel ini langsung membuat pemilik modal yang minuman beralkohol itu yang dari luar negeri maupun dari lokal itu langsung protes, mendapat banyak hujatan ya dari para pengusaha minuman beralkohol, mendapat kecaman dan sebagainya. Tapi dengan langkah apa pertimbangan Rahmat Gobel di dalam peraturan menteri tersebut? Dia mengatakan dalam rangka menjaga keamanan, stabilitas warga masyarakat Indonesia. Yang kedua, mempertimbangkan dampak-dampak yang timbul dari minuman beralkohol. Yang ketiga, mempertimbangkan Indonesia ini negara ketimuran yang tidak layak atau tidak patut mengkonsumsi minuman beralkohol. Akhirnya peredaran minuman beralkohol itu dikeluarkan. Tapi sayangnya gara-gara Rahmat Gobel mengeluarkan peraturan menteri itu yang melarang minuman beralkohol, dia langsung dipecat sama Jokowi ya, diganti gitu sama menteri yang baru. Itu Rahmat Gobel cuma berapa bulan jadi menteri, sekitar 6 bulanan kalau nggak salah. Nah, jadi ternyata untuk menegakkan etika saja di Indonesia itu luar biasa sekali pertentangannya. Apalagi kalau mau menegakkan syariat Islam. Oh, itu luar negeri juga. Pihak luar negeri juga, pihak asing bisa sekali melakukan hal itu. Sebentar ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, jadi faktor-faktor produksi tadi, baik itu barang maupun jasa, yang perlu diperhatikan adalah dampak yang ditimbulkan dari barang tersebut. Nah, misalkan memproduksi olahan daging babi, apa pengaruhnya? Ya, kalau nggak dimakan atau untuk tujuan ekspor, mungkin secara sepintas boleh-boleh aja. Tetapi, apakah mungkin dalam memproduksi olahan daging babi, pekerja tersebut tidak menyentuh babi?
kan nggak mungkin, pasti menyentuh dagingnya, bangkainya gitu ya, kulitnya, darahnya, kotorannya, kemudian olahan masaknya itu menyentuhnya saja sudah najis gitu. Ini menyentuh dagingnya, darahnya. Bagi umat muslim itu hal yang dilarang ya. Maka untuk memproduksi makanan yang haram diharamkan oleh Islam termasuk anjing ya, itu harus diperhatikan sekali dalam faktor produksi. Bisnisnya aja kita mungkin secara rasional, loh kan dagingnya bukan buat dijual di Indonesia tapi untuk ekspor. Tapi dalam faktor produksinya, bagaimana daging babi itu diolah, itu ada proses interaksi tubuh pekerja ya yang umat muslim dengan babi. Tapi kalau pekerjanya bukan non muslim semua, bagaimana? Bisa nggak? Ya itu nggak apa-apa mungkin ya menurut pintas. Kalau pekerjanya adalah non muslim dan lingkungan sekitar yang juga non muslim, semua mayoritas anggapan non muslim. Ya, mungkin itu bisa saja dilakukan ya dengan ketentuan sangat ketat. Karena kalau di sana ada pabrik, ada daging babi, ada aliran darahnya, itu najis untuk dimasuki orang-orang muslim, itu tidak boleh. Belum nanti kalau kita mencium aroma daging babinya, kemudian daging babi itu dimasak ya dalam skala massal, kemudian taruh di kaleng, aromanya saja itu tidak patut untuk kita cium makanan yang haram tadi, ya gitu. Dalam fase produksi yang harus diperhatikan adalah pertama dari usulnya, usul itu dasarnya apakah haram atau tidak. Kemudian kedua dari akibatnya. Nah, selain itu adalah dari segi proses produksinya. Apakah produksi barang, terutama misalkan barang-barang yang bersentuhan langsung dengan manusia, seperti mobil, motor, apa joknya gitu ya, kasur, selimut, bantal, guling, spray. Apakah diperbolehkan menggunakan alat-alat yang terbuat dari barang-barang yang diharamkan, gitu, atau sikat gigi, bulu sikatnya dari bekas bulu babi dan sebagainya. Nah ini saja dari mulai barangnya, dari mulai prosesnya sampai jadinya, itu harus memuat kaidah-kaidah yang jauh daripada resiko haram. Nah maka di sini Islam memberikan pedoman bahwasanya dalam hal bisnis itu tidak serta-merta dilihat dari sisi profit, keuntungan ataupun target omset. Tapi harus dilihat dari sisi kepribadian produsen dan pekerjanya. Kemudian barang-barang yang digunakan, bagaimana proses itu dilakukan, dan kemudian bagaimana barang itu dihasilkan. Setelah barang itu jadi, kita akan masuk kepada yang namanya sirkulasi. Sirkulasi di sini adalah sirkulasi barang. Nah, kalau dalam barang itu jadi, sirkulasi mulai terjadi sebelum produksi misalkan ya. Ada produsen A memesan bahan baku dari produsen B. Kemudian ada interaksi. Ada perjanjian jual, ada perjanjian kredit, ada perjanjian lain-lain. Nah, ini yang dimaksud dengan sirkulasi. Kemudian ada investor masuk di sana, menanamkan modal di produsen A. Ini ada bagian daripada sirkulasi. Jadi sirkulasi dalam bisnis itu adalah keterlibatan banyak pihak, ya, baik si produsen, si mitra ya, pihak ketiga, vendor, maupun mereka yang menjadi distributor. Nah dari sisi distribusi ini kalau dari sisi sistem ekonomi terbagi dua. Kalau distribusi yang secara bisnisnya, secara praktikal ataupun secara teknikal, dia adalah mendistribusikan barang. Ya ke distributor itu konvensional biasa aja. Tapi kalau dari sistem ekonomi yang minggu lalu saya jelaskan adalah distribusi kekayaan alam atau kekayaan negara. Sekarang saya sebagai presiden, saya akan mendistribusikan sumber mata gunungan kepada si Rifki, Gunung Semeru. Kemudian saya mendistribusikan Gunung Gede kepada Muhammad Azam. Lalu saya memberikan izin penambangan kepada Citra di Kalimantan misalnya ya, 1000 hektar untuk melakukan penambangan batu bara. Nah dari sistem ekonomi ada ilmunya lagi. Nggak sembarangan presiden atau pejabat gubernur wali kota bisa memberikan izin usaha penambangan ya, ataupun penambangan batu bara, mineral ataupun energi.
Tapi di sana ada yang dilihat adalah hak-hak ekologis. Keberlangsungan suatu alam di sumber alam tadi jangan sampai rusak. Jadi di sana pemerintah ataupun pejabat memberikan jaminan ataupun garansi bahwasanya ketika alam sebelum dikeruk, sebelum ditambang, dia harus kembali seperti semula. Nah, inilah kewajiban si pengusaha tadi ya. Ini kategori distribusi dari sisi ekonomi. Tapi dari sisi bisnis, ya distribusi tadi, ketika kita mempunyai produk, lalu kita mendistribusikan ke banyak distributor. Nah, ini berlaku kaidah perdagangan biasa saja ya, perjanjian jual beli ya, atau perjanjian distribusi dan sebagainya. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak, didiskusikan di 3 hal ini, produksi, sirkulasi, dan distribusi. Halo, ini mengikuti perkuliahan nggak? Baik, kita ada waktu sampai 1 jam ke depan ya. Jadi ini saya memberikan pengantar aja. Kalian langsung membuat resume minimal 2 halaman, maksimal 3 halaman. Saya kasih kaidahnya dulu ya. Ini yang mengerjakan masing-masing tapinya, masing-masing orang. Jadi kalian ambil satu contoh produk barang ya, ataupun jasa boleh. Apapun itu, apakah bisnis yang sudah ada ataupun yang akan dijalankan. Atau contoh ambil produk yang sudah ada besar, apa ya, kita misalkan Rinso, deterjen. Dari sisi deterjen ini, dari sisi produksi, kita akan analisis itu secara bisnisnya. Apakah dari bahan-bahan apa yang dibutuhkan, kemudian dalam produksinya itu yang harus dibutuhkan apa saja. Kemudian ketika barang deterjen tadi siap diproduksi, maka secara etika apa yang harus dijaga oleh si produsen tadi. Nah, kita harus paham dulu, etika Islam ini, dia tidak hanya ke dalam, ke diri kita, ke si pabriknya, tapi juga keluar. Nah, keluar ini lebih luas, yaitu kepada mitra, kepada pemerintah, kepada masyarakat, kepada konsumen, dan kepada alam. Jadi itulah produksi-produksi barang yang harus diperhatikan. Tujuannya apa? Agar produk barang yang dihasilkan itu tidak merusak lingkungan, tidak merusak lingkungan, dan tidak merusak ataupun membahayakan manusia ya ketika digunakan. Atau kalian mau mengambil contoh barang kosmetik ya, apapun itu, apakah bedak atau lipstik dan sebagainya, ataupun makanan boleh. Nanti di sini resume itu bisa diambil dari berbagai sumber ya, baik maupun dalam buku, artikel, jurnal ataupun berita. Tapi intinya kalian harus memahami alur produksi, alur sirkulasi, dan alur distribusi. Saya kasih ilustrasi dulu. Kalian harus menyamar. Nah, jadi di dalam tahapan produksi ini, itu kadang banyak perusahaan yang membuat dokumen palsu.
Misalkan kalau kita melihat ini ya seperti oke. Bentar ya. Kalian bisa nggak melihat botol apa ini yang saya tunjukkan? Bisa ngeliat nggak? Apa ini? Hand sanitizer, Oke. Pak. Ini adalah salah satu produk ya, mereknya Antis. Dia produk hand sanitizer. Kalau di sini kita akan melihat bahan bakunya ada di belakang. Dia dari apa saja. Nah, kadang-kadang perusahaan itu memang memasukkan bahan. Jadi ada bahan yang bisa dimasukkan ke dalam ingredient ya, bahan produksinya. Seperti dulu ada kasus tahun 98 seperti Ajinomoto. Ajinomoto yang Mexican ya. Nah, ternyata mengandung kaldunya dari babi. Padahal di kemasannya nggak tercantum itu babi. Itulah hal-hal yang banyak pelanggaran etika ketika melakukan produksi, gitu. Nah sekarang kalian bikin resume 2-3 halaman terkait ini tahapan dari produksi, sirkulasinya bagaimana, kemudian distribusi bagaimana. Tapi dari masing-masing tahap ini ada etika yang dijadikan rujukan, etika Islam. Misalkan secara etika Islam, antum ini ya bikin ketika melakukan produksi etika Islam ketika membuat bahan produk seperti ini maka yang harus diperhatikan adalah bla bla bla. Sehingga outputnya kesimpulan di akhir resume itu kesimpulannya adalah dalam memproduksi barang A yang kalian coba tulis tadi, dalam tahap produksi yang harus diperhatikan oleh produsen adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian di tahap sirkulasi yang harus diperhatikan oleh produsen adalah 1, 2, 3. Yang harus diperhatikan oleh produsen ketika tahap distribusi etikanya adalah 1, 2, 3. Ini semua menggunakan kacamata etika Islam. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Oke. Ini Google Meet jangan dimatiin dulu. Kalian boleh off video, off suara boleh. Kalian langsung mengerjakan aja. Nanti jam 12.50 akan kita buka lagi jam 12.30 akan saya buka lagi videonya. Dan itu semua dikirim ke email saya jam 50 ya. Ini yang belum saya absen ini siapa ini? Arwan, ada nggak Arwan? Arwan, Ilham Gutawa ada nggak? Nggak ada ya? Hadra ada nggak sama Rizky? Hadir, Pak, hadir. Hadir. Aaron hadir, Ustaz. Arwan Abdul hadir. Rizky sama Salahuddin hadir nggak? Ya, Ustaz. Hah? Hadir, Ustaz. Hadir. Hadir. Salahuddin? Hadir, Ustaz. Ilham Gutawa kemana? Oke, baik ya. Kita lanjutkan untuk bikin resume, ada waktu 1 jam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.